Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Ismaliani. Di video kali ini saya akan sharing mengenai pengalaman saya pertama kali terkena GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Pertama kali saya terkena GERD, anxiety, dan psikosomatis ini yaitu pada tanggal 19 Februari ya 2022 ini, tahun ini. Nah, pertama kali yang saya rasakan ketika saya terkena GERD, anxiety, dan psikosomatis ini yaitu saya merasakan ketakutan akan kematian. Jadi pada waktu itu saya itu banyak sekali mendengar berita-berita yang negatif gitu, seperti banyaknya kecelakaan, kemudian banyak mendengar kabar orang meninggal gitu. Waktu itu saya banyak mendengar hal-hal yang seperti itu. Nah, tiba-tiba pada hari Sabtu waktu itu saya perasaan saya agak berbeda seperti itu. Nah, kemudian muncullah rasa takut akan mati gitu. Jadi di pikiran saya itu uh, bermunculan gitu, seperti ada yang membisikkan gitu, giliran kamu nih gitu, giliran kamu nih, seperti itu. Jadi saya itu merasa bahwa jangan-jangan giliran saya gitu yang mengalami hal seperti itu gitu. Nah, dari sanalah saya mulai cemas, takut. Ya akhirnya jantung itu berdebar kencang waktu itu. Dan saya merasa bahwa waktu itu saya itu akan mati gitu. Nah, akhirnya jantung saya itu berdebar kencang. Kemudian ya aktivitas saya itu benar-benar terganggu gitu waktu itu. Benar-benar tidak sesuai dengan rencana yang sebenarnya gitu. Pokoknya kacau sekali waktu itu. Akan tetapi waktu itu saya belum sempat bicara kepada keluarga saya. Saya hanya menahan dulu gitu dan merasa-rasakan apa yang sebenarnya saya rasakan gitu. Nah, setelah beberapa hari ya kecemasan dan ketakutan akan kematian tersebut masih ada. Seminggu ke depannya itu, ya seminggu dari pertama kali saya terkena GERD ini, saya mulailah ada tidak nyaman di bagian di perut bagian atas gitu. Nah, di sana itu saya jadi sering bersendawa, kemudian ya agak tidak betah gitu di perut bagian atas tersebut. Nah, dari sana saya wah, jangan-jangan ya terus berpikiran tentang penyakit-penyakit berat gitu. Jangan-jangan saya terkena penyakit apa seperti itu. Nah, di malam harinya gitu, waktu itu ketika saya mau tidur, tiba-tiba jantung saya itu berdetak lebih kencang dan kecemasan itu benar-benar sangat dahsyat ya waktu itu. Tangan saya itu dingin, kaki dingin, berwarna pucat, kebiru-biruan ya, itu yang membuat saya kaget waktu itu karena di sana saya berpikir jangan-jangan penyakit jantung gitu, jangan-jangan ya saya terkena penyakit apa seperti itu, karena jantung kan berdebar kencang gak beraturan seperti itu, dan saya juga cemas, kaget gitu. Kemudian saya mencoba menenangkan diri gitu, membaca Al-Quran, kemudian banyak bersolawat. Akan tetapi masih terus ada gitu cemas tersebut, sampai-sampai semalaman saya susah tidur, dan saya bisa tidur itu jam setengah 3 pagi waktu itu, dan saya bangun subuh. Nah, siangnya saya bilanglah sama keluarga saya bahwa ya saya ceritakan yang saya alami semalam. Nah, waktu itu ya keluarga saya ya ada merespon gitu. Nah, sorenya ketika saya benar-benar gak betah di perut gitu, dan saya itu sudah berpikiran ini benar-benar harus ke dokter gitu, karena ya cemas yang saya alami itu sulit sekali untuk hilang gitu, sulit sekali untuk saya kendalikan waktu itu. Nah, akhirnya saya bilanglah sama keluarga bahwa saya ingin diperiksa, dan sore harinya saya diperiksa ke dokter. Kemudian di dokter itu saya bertemu dengan seseorang yang pernah mengalami GERD, anxiety, dan psikosomatis ini.
waktu itu kebetulan kenalan dari keluarga saya, dan akhirnya mereka menanyakan gitu apa yang saya rasakan, dan yang saya rasakan itu kan takut mati ya, kemudian ada begah gitu dan sebagainya. Kemudian orang yang sudah pernah mengalami ini, dia itu bilang bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan di dokter manapun, katanya tidak bisa sembuh. Ya intinya obat yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit ini adalah diri sendiri gitu. Dia itu benar-benar meyakinkan saya bahwa katanya obatnya itu adalah diri sendiri. Jadi diri sendiri kamu saja gitu yang harus mengobatinya, seperti itu. Dan waktu itu dikarenakan baru pertama kali ya saya merasakannya, saya belum mengerti gitu, saya belum paham. Ya kalaupun diri sendiri, ya terus apa yang harus saya lakukan, seperti itu waktu itu ya. Dan akhirnya ya jadilah saya diperiksa ke dokter, dan di dokter juga saya diperiksa detak jantung gitu, karena ya saya pikir bahwa saya berpenyakit jantung karena jantung saya itu kan berdetak lebih kencang ya waktu itu, berbeda dengan yang normalnya, seperti itu. Dan kemudian dokter bilang bahwa detak jantung saya normal. Nah dari sana dokter cuma bilang ya, Neng jangan cemas, katanya seperti itu gitu. Nah di sana juga ya dokter banyak menasihati gitu, karena saya takut akan kematian gitu, karena waktu itu saya ya korban Google ya, banyak sekali searching tentang tanda-tanda akan kematian gitu. Nah ini dokter bilang katanya ya, tanda-tanda kematian yang di Google tersebut ya jadikan saja pengetahuan gitu, jangan sampai harus dipikirkan, harus dibikin cemas ya, seperti itu ya. Ini saya dikasih obat lah, ada obat lambung ya, mungkin waktu itu saya lupa lagi. Dan akhirnya saya pulanglah ke rumah. Saya agak tenang lah beberapa hari ya setelah saya diperiksa. Kemudian ya kecemasan muncul kembali gitu, saya mulai takut kembali. Dan ya saya ya benar-benar mengganggu produktivitas saya gitu. Saya tidak bisa melakukan aktivitas saya sesuai dengan yang sudah direncanakan, seperti itu ya. Benar-benar mengganggu sekali terhadap aktivitas saya waktu itu. Karena ketika saya ingin melakukan ini, di pikiran itu, wah jangan-jangan saya pingsan, jangan-jangan saya berpenyakit berat gitu dan sebagainya. Ada rasa sensasi begah sedikit saja gitu, saya sudah berpikiran, wah jangan-jangan ada penyakit di dalam gitu, ada apa ya, kesana gitu, berpikirnya terus saja berpikir negatif gitu. Sampai saya minta air ya sama ustadz gitu, karena minta air ya, doa seperti itu ya, doa. Ada mulai tenang gitu dari sana. Dan kemudian selanjutnya saya itu pergi lagi ke dokter gitu, sampai 3 kali ya saya ke dokter. Yang ketiga kalinya itu 3 kali ya, yang kedua kalinya itu saya pergi bersama keluarga saya itu dibawa semua gitu, karena kata dokternya itu ya sama ya saya akan tinggal bersama kakak gitu. Dan waktu itu saya ke dokter bersama bibi saya, dan kata dokternya kakaknya juga bawa ke sini, katanya ya ada hal yang harus dibicarakan ya, mungkin karena saya tidak tahu ya waktu itu. Dan kemudian saya ke dokter sekeluarga ya waktu itu ke sana. Di sana itu ya biasa saya diperiksa gitu, dan ditanya apa yang saya rasakan gitu ya, saya cemas gitu, takut gitu dan sebagainya. Ya dokter banyak sekali menasihati waktu itu, dan katanya ya sudah apa ya ya menawarkan gitu untuk ya mau dirujuk ke psikiater atau tidak gitu, karena ya mungkin ya penyakit yang saya alami itu ya bukan hanya penyakit medis gitu, tapi penyakit mental juga kan, seperti itu. Dan waktu itu ya saya tidak kesana dulu gitu, karena dokter juga
menjelaskan gitu apa itu psikiater, katanya dokter yang mengatasi penyakit-penyakit gila gitu, penyakit kejiwaan ya seperti itu ya. Dokter juga bilang ya kalau Neng katanya ke sana ya mungkin nanti teman-teman Neng bilangnya ya kok ke psikiater gitu, dokter yang mengatasi ahli jiwa seperti itu ya. Mungkin saya juga minder atau malu seperti itu ya. Nah, dari sana saya juga ya enggak lah gitu, enggak terlalu mau ke sana seperti itu, karena ya dokter juga benar-benar meyakinkan saya bahwa katanya ya saya itu pasti mampu gitu, pasti bisa melawan semua apa yang saya rasakan ini seperti itu. Karena ya mungkin dokter juga sudah tahu Kak bahwa ya diri sendirilah yang bisa mengendalikannya seperti itu. Nah, akhirnya ya saya tidak jadilah ke psikiater, dan kemudian ya di rumah ada mulai ada tenang sedikit, dan eh selang beberapa hari lagi ya saya ujian ya waktu itu, karena ujian akhir ya waktu itu. Dan ketika ujian juga ya benar-benar sampai-sampai ya biasanya mau ujian itu menghafal dulu gitu, dikarenakan saya ya sudah berpikiran ya udah serasa umur itu pendek ya, sampai-sampai saya ujian tidak menghafal dulu lah, tidak, udahlah eh ya jalani saja seperti itu, ya mau susah lah mau mudah lah, saya benar-benar gak peduli ya waktu itu. Dan akhirnya ketika selesai ujian ya saya kembali lagi ke dokter untuk diperiksa lagi, dan dokter waktu itu ya cemasnya gimana katanya, sudah hilang belum, ya saya bilang belum gitu. uh, ya terus gimana gitu, mau dirujuk aja ke psikiater atau enggak katanya seperti itu ya. Tapi ya saya enggak ya waktu itu, enggak ke psikiater karena ya saya ya mulai agak-agak mengerti lah, agak-agak tahu lah ya, saya yakin bahwa ya saya bisa melewati penyakit ini ya dengan diri saya sendiri seperti itu. Ya itu yang ketiga kalinya. Nah, setelah berobat ke dokter, ya saya pulang ada cemas mulai hilang sedikit-sedikit. Nah, akan tetapi ya beberapa hari ke depannya lagi ya cemas muncul kembali gitu. Dan waktu itu kan menghadapi ya bulan puasa ya, ya mungkin dikarenakan puasa kan jarang makan, bukan jarang makan, yang nggak makan gitu siang harinya. Ya akhirnya ya dari sana saya mulai drop lagi gitu ya, siang hari terus nangis-nangis karena ya bingung gitu apa yang harus saya lakukan untuk sembuh dari penyakit ini gitu. Emang karena saya itu belum yakin gitu apakah ini penyakit gitu, apa emang pirasat, apa tanda-tanda gitu, atau apa gitu, kok rasanya itu benar-benar sangat tidak nyaman seperti ini gitu. Selama bulan puasa itu benar-benar drop banget gitu, sebulan itu ya. Dan eh kapan ya, akhir bulan puasa itu saya mencoba berobat ke ahli terapi ya waktu itu, karena saya di apa ya, dikasih tahu gitu ya ke sana aja gitu ya, saya coba ke sana. Dan ketika saya di sana ya saya diurut gitu, itu kan ahli urat gitu, terapi ya seperti itu. Dan pasti periksa katanya urat yang di belakang itu rapat gitu katanya, dikarenakan saya banyak makan makanan yang pedas gitu 7 tahun ke belakang katanya seperti itu. Dan dari sana oh iya gitu ya, udah agak mendingan gitu, benar-benar karena dari sana juga dikasih air kemudian disuruh kompres gitu ya, ada lebih tenang gitu dari sebelumnya. Nah, setelah lebaran juga kemudian yang kedua kalinya saya ke sana lagi gitu. Saya diperiksa lagi ke ahli terapi tersebut. Ya sama juga gitu, diurut gitu, ya dikasih air gitu, suruh dikompres gitu, suruh di minum sedikit-sedikit seperti itu. Sampai saya ke ahli terapi itu 3 kali ya. Nah, setelah saya 3 kali tersebut, saya mulailah buka YouTube. Nah, di YouTube dikarenakan rasa penasaran itu, saya itu benar-benar
banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya dalam diri saya loh, kenapa kok saya itu sering merasa takut, sering memikirkan hal-hal negatif, dan yang paling dominan saya pikirkan itu adalah tentang kematian gitu. Malah sampai saya berpikiran, oh, alam barjah lah, alam mahsyar lah dan sebagainya gitu saya pikirkan gitu. Padahal ya mungkin bagi orang normal gitu ya, ya memang aneh sekali seperti itu ya. Dan saya juga ketika saya bercerita kepada keluarga, ya mungkin mereka kan, ya kok ini anak kenapa sih gitu, ngomong itu sini lagi terus gitu kan. Ya pasti pusing ya, mungkin mereka juga yang mendengarkan, karena ya orang-orang juga gak akan mengerti apa yang kita rasakan gitu, karena mereka kan tidak merasakannya seperti itu. Jadi waktu itu saya ya udah benar-benar gak bisa bercerita kepada siapa-siapa lagi. Ya akhirnya saya buka YouTube dan saya ketik di sana, sering merasakan takut mati. Dan yang muncullah banyak sekali video-video GERD, anxiety, kemudian ada psikosomatis, pokoknya anxiety semuanya gitu. Ya saya cobalah buka, dan ternyata ya dia juga merasakan apa yang sama, benar-benar sama seperti yang saya rasakan seperti itu. Dari sana ya serasa apa yang saya tonton itu adalah obat yang paling mujarab gitu, yang ya terhadap saya ya seperti itu. Ya akhirnya ya saya tontonlah beberapa video-video tentang seperti itu, karena setiap kali orang yang ada di video tersebut bilang bahwa sensasi yang dia rasakan itu sama seperti apa yang saya rasakan, benar-benar di hati itu seneng banget gitu. Oh ternyata ya gak saya saja gitu yang terkena ini. Dan mereka juga bilang GERD, anxiety, dan psikosomatis ini tidaklah berbahaya, katanya aman 100%. Dari sana oh iya ya gitu. Dan cara-cara untuk sembuh daripada GERD, anxiety, dan psikosomatis ini ya kita harus kuat. Kita itu katanya harus melawan ya semua hal-hal yang kita pikirkan, pikiran negatif ini gitu, karena ya itu hanya perasaan dan hanya pikiran kita saja seperti itu ya. Dan ya memang yang saya rasakan juga ya, saya sudah mengalaminya waktu itu sudah 4 bulan ke belakang gitu. Saya memikirkan tentang kematian, tapi ya saya rasakan kembali ya kok saya uh, belum mati gitu. Ya gak terjadi, apa yang saya pikirkan itu tidak terjadi. Ya dari sana mulailah saya benar-benar memahami, mempelajari, kemudian uh, mencari tahu gitu penyebab sensasi-sensasi yang pernah saya rasakan, seperti ya tangan saya pucat, tangan saya ya dingin gitu. Saya mencari-cari tentang hal itu gitu, dan saya tepis tentang tanda-tanda kematian itu seperti itu ya. Dari sanalah saya mulai mempelajarinya sampai ya saya sekarang bisa membaik gitu ya. Kalau dibilang ya apakah saya sudah sembuh total gitu ya, saya rasa ya sembuh total sih belum gitu, akan tetapi saya sudah bisa mengendalikan ketika ada sensasi, ketika ada ya ketakutan-ketakutan yang muncul atau kecemasan, saya sudah bisa mengalihkan gitu, menghilangkan lah dengan cara saya ya tingkatkan ibadah, kemudian banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang saya sukai gitu, melakukan hobi-hobi yang saya sukai gitu, dan tidak terus-terusan berada di dalam rumah gitu. Nah seperti itu ya. Nah itulah sedikit ya sharing ya tentang pengalaman pertama kali saya terkena GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, yang benar-benar sangat tidak nyaman ya. Nah, akan tetapi yang saya rasakan benar-benar ini bisa merubah hidup saya menjadi lebih baik. Nah, sekian dulu ya. Semoga kalian yang masih terkena GERD, anxiety, dan psikosomatis ini segera mendapatkan kesembuhan, dan pahami ya, pelajari apa itu GERD, apa itu anxiety, dan apa itu psikosomatis, agar kalian mudah untuk mengalihkan, mudah untuk melawan rasa-rasa cemas dan sensasi-sensasi yang ada pada diri kalian. Nah seperti itu ya. Sekian dulu video dari saya.
Semoga kalian semua cepat sembuh total. Saya Rida Ismaliani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.